Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya menjawab pertanyaan dari teman-teman petani padi, kapan atau di usia berapa benih padi yang sudah ditabur ini dipindah tanam. Jadi usia benih padi ini memang bermacam-macam. Ada yang pindah tanam di usia 21 hari, 22 hari, ada juga yang dari 15 hari dan sekitaran sampai 18 hari. Pertanyaan ini kita jawab bersama-sama. Teman-teman, idealnya pindah tanam untuk padi yang usia 90 hari sampai dengan 100 hari itu dari usia 15 sampai dengan 18 hari. Dan untuk usia padi yang usianya 120 hari atau 4 bulan itu pindah tanamnya dari 18 sampai dengan maksimal 25 hari. Jadi ini maksimal. Nah, kenapa mesti harus cepat kita memindah tanamkan benih yang sudah kita lakukan penaburannya? Teman-teman, usia produktif untuk padi memberikan atau menciptakan anakan itu adalah usia-usia masa-masa mudanya. Jadi kalau yang usia 90 hari sampai 100 hari saya memberikan jawaban itu di usia 15 hari pindah tanam. Jadi 15 hari ini adalah masa-masa ideal untuk kita memindah tanamkan benihnya agar pertumbuhannya nanti itu bisa lebih maksimal mencetak anakan-anakan. Karena kalau terlalu tua benihnya itu tidak akan bisa produktif untuk memberikan anakan. Itu usia yang 90 sampai 100 hari. Tapi kalau usianya yang 120 hari, mulailah pindah tanam dari 18 hari maksimal 25 hari. Nah, itu pun idealnya antara 18 sampai 21 hari. Kenapa? Karena kita akan mengejar anakan. Tapi problem yang terjadi hari ini adalah benih padi yang masih 15 hari ini kadang-kadang belum layak untuk dipindah tanamkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan itu terjadi. Yang pertama, pada saat melakukan perendaman benih tidak melakukan sterilisasi. Jadi benih yang dibeli ini langsung saja direndam, tidak melakukan sterilisasi, tidak juga melakukan pemurnian. Jadi di video kami yang lain itu sudah kami jelaskan bahwa saat penyeleksian bibit padi itu kasih garam krosok pada wadah yang ada airnya, kasih garam krosok sampai telur yang kita masukkan itu terapung. Supaya apa itu yang benih-benih yang kopong, benih-benih yang tidak produktif atau bibit-bibit yang terproduktif itu disaring, dibuang. Kita ambil yang tenggelam aja, yang masuk ke dalam air itu ciri-ciri bibit padinya produktif. Nah, begitu juga dalam pensterilisasian. Itu sangat jarang kita melihat atau bahkan tidak kita jumpai pada saat melakukan perendaman menambahkan fungisida atau bakterisida. Padahal ini penting karena tidak semua bibit itu steril. Kadang-kadang dari indukannya sudah terkena jamur oncom, sudah terkena jamur ataupun bakteri patogen yang menyebabkan busuk pada bulir padi. Itu tidak disterilkan, sehingga perlu kita tambahkan
fungisida ataupun bakterisida takaran rendah untuk apa? Agar pada saat proses perendaman bibit tadi itu bisa sekaligus mensterilkan bibit itu. Nah, yang berikutnya kadang-kadang media tempat kita melakukan pembibitan ini itu tidak dilakukan pengolahan yang maksimal. Tidak dilakukan pemberian pupuk dasar yang maksimal. Sehingga pertumbuhan padi ini benihnya itu tidak maksimal juga. Nah, langkah yang paling bagus itu jadi saat membuat pembenihan ini, saat membuat pembenihan ini disterilkan pH-nya. Disterilkan pH-nya, kasih pupuk dasar. Kalau punya Ponska di media itu langsung taburkan sebelum melakukan penaburan benih. Nah, itu. Jadi jangan nanti sudah tumbuh baru kita pupuk. Nah, itu kurang efektif. Jadi kalau media tanamnya ini, media pembibitannya ini sudah diolah, sudah disterilkan pH-nya, sudah dikasih fungisida di media ini ataupun insektisida untuk keong, untuk hewan-hewan renik yang ada di dalam. Nah, berikan pemupukan di situ. Nah, jadi kalau punya Ponska, taburkan Ponska. Nah, itu 2 hari sebelum melakukan penaburan benih. Sehingga apa? Sehingga media yang kita tempati menanam ini itu melakukan pembenihan ini sudah siap nutrisi. Jadi begitu nanti keluar akar benih ini, benih padi ini itu langsung cepat pertumbuhannya. Jadi diolah dengan baik, dikasih pembena tanah di situ, disterilkan pH-nya, kasih pupuk dasarnya, lakukan penaburan Ponska di media pembibitan ini. Nah, begitu sudah 2 hari, taburkan benihnya. Nah, yang ketiga, pada saat benih ini sudah tumbuh, jangan direndam. Jadi, benih padi ini membutuhkan oksigen lebih banyak untuk mensupport pertumbuhan benih ini agar maksimal. Jadi, jangan direndam terus. Gitu. Nah, kalau alasannya karena ada serangan tikus atau ada serangan penggerek batang, lakukan penyemprotan secara rutin. Gitu di media padi kita ini, media pembenihan. Gitu. Jadi jangan direndam terus ini benih sampai direndam dari mulai tumbuh sampai ini tidak boleh. Karena ini yang akan menyebabkan pertumbuhan pembenihan kita, benih padi kita ini itu tidak maksimal. Jadi keringkan saja, keringkan. Apalagi kalau sudah pakai fiber, sudah pakai jaring misalnya keliling untuk pembenihan. Apalagi yang kita mau takutkan, kan sudah ada ini. Nah, kalau misalnya memang kurang, ya tambahkan rodentisida misalnya kalau ada tikus, tambahkan insektisida kalau misalnya ada penggerek batang atau wereng di situ. Daripada kita rendam terus, akhirnya terserang juga, ya mending keringkan saja. Keringkan tapi dikontrol, dalam arti upaya yang harus kita lakukan ini sudah kita berikan, misalnya sudah buat fiber, sudah ada jaringnya gitu kan. Nah, sehingga pertumbuhan padi ini di usia 15 hari sudah layak untuk dipindah tanamkan. Tapi kalau direndam terus dari mulai ditabur benihnya sampai dengan mau dipindahkan, itu pasti tidak akan maksimal benih padinya. Nah, itu teman-teman. Jadi 3 tadi, sterilisasi bibit, terus pemurnian bibit, sterilisasi, pemurnian, dipilah bibit yang tidak produktif itu, yang kopong-kopong, yang tidak bernas gitu kan. Itu dipilah dengan metode pemberian garam, disaring tuh yang ampas-ampas itu, terus berikan fungisida sedikit atau bakterisida pada saat perendaman benih. Terus media tanamnya, yang kedua media tanamnya setelah dilakukan penetralan pH, berikan Ponskanya, pupuk dasarnya di pembenihan ini, di media pembenihan yang belum 2 hari sebelum penaburan benih,
lakukan pemupukan dasar. Berikan pupuk ponskanya di situ supaya nanti terlarut di situ pupuknya, begitu keluar akar sudah langsung ada unsur hara yang diserap sehingga maksimal pertumbuhannya. Dan yang ketiganya, jangan direndam. Jangan direndam terus, karena kalau direndam terus pasti bibitnya tidak akan maksimal pertumbuhannya, imunitasnya pasti rendah, dan pada saat nanti dipindahkan itu akan mengalami stres. Nah, berbeda kalau yang metode yang saya sampaikan tadi, yang 3 poin ini, dia padi begitu dipindahkan pun tidak akan mengalami stres. Nah, kenapa? Karena di sel tanaman ini masih banyak kandungan nutrisi yang disimpan. Begitu. Jadi masih banyak kandungan nutrisi. Adapun misalnya pencegahan hama-hama ataupun penyakit ini tentu harus diberikan insektisida, fungisida, bakterisida. Itu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah untuk bibit yang usianya 90 hari sampai 100 hari, pindahkan di usia 15 sampai dengan 18 hari. Tapi kalau usianya 120 hari, pindahkan dari 18 sampai dengan 25 hari maksimal. Itu adalah waktu yang paling ideal, yang paling efektif untuk memperbanyak anakan nanti di masa vegetatif tanaman kita. Saya kira begitu teman-teman ulasan kami hari ini. Karena besok kita sudah akan melakukan puasa Ramadan, sebentar malam sudah akan tarawih bagi yang umat Islam. Jika selama 1 tahun penuh ini kami dari tim Maraja Organik ada salah-salah kata, ada salah ucapan, perbuatan yang tidak menyenangkan bagi teman-teman semuanya, kami dari lubuk hati yang paling dalam memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.